Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan perpetaan dan sistem informasi geografis melalui video materi. Jadi mohon maaf karena tidak secara langsung memberikan materi ini lewat online. Gitu ya, biasanya kan lewat Zoom ataupun Google Meet, tapi lagi-lagi sekarang menggunakan video materi. Semoga ini tidak mengurangi nanti kepahaman kalian, kemudian kelangsungan mata kuliah ini sampai dengan selesai nanti gitu ya. Jadi kalau memang ada diskusi atau beberapa hal yang perlu ditanyakan, silahkan gunakan WhatsApp grupnya untuk kita berdiskusi. Oke, jadi pada pertemuan kali ini sebenarnya lebih mengkerucut gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan kita membahas terkait dengan sistem informasi geografis secara umum. Jadi sistemnya ada apa aja, kemudian yang mendukung sistem itu apa, kemudian subsistemnya itu apa saja gitu. Tapi untuk kali ini kita sudah mencoba memulai untuk mengenalkan software yang akan kita gunakan, yaitu software ArcGIS. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, sebenarnya ada beberapa software yang mendukung sistem informasi geospasial, tapi di dalam mata kuliah ini Ibu pilih yang paling sering digunakan, yaitu ArcGIS. Kalau dilihat di sini bahwa ArcGIS itu merupakan perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Esri, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung di bidang geospasial. Jadi ArcGIS merupakan sebuah platform yang terdiri dari beberapa software, yaitu yang pertama desktop GIS-nya, kemudian ada server GIS, kemudian ada online GIS, Esri Data, dan mobile GIS. Nanti yang akan kita pakai itu adalah desktopnya, itu ya. Kalau online GIS-nya itu nanti terkait dengan base data kita, atau kalau di AutoCAD itu disebut dengan layer kita. Kemudian di sini dijelaskan bahwa di dalam ArcGIS Desktop masih merupakan kumpulan software yang terdiri dari beberapa software itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam ArcGIS Desktop ini ada beberapa menu-menu penting atau software-software kecil yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ArcMap. Jadi ArcMap itu adalah software paling utama di dalam GIS karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dilakukan pada ArcMap. Jadi ArcMap ini sebenarnya adalah layar kerja kita. Jadi sudah diinfokan tadi bahwa layar kerja kita itu ada input, ada analisis data, kemudian outputnya. Oke. Jadi sama halnya dengan software lain di pemetaan, misalnya ArcView, kemudian QGIS, kemudian AutoCAD, dan lain sebagainya. Banyak tugas GIS yang tidak dapat dilakukan menggunakan ArcMap, sehingga pengguna masih perlu untuk mempelajari dan menggunakan software ArcGIS Desktop lain selain ArcMap. Jadi sebenarnya setiap software itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Jadi misalnya untuk ArcGIS ini tidak semua bisa diselesaikan terkait dengan informasi geospasial. Gitu. Nanti ada dukungan dari software-software lainnya. Kemudian yang kedua adalah ArcCatalog. Jadi ArcCatalog ini fungsinya adalah mengelola data spasial meliputi input, konversi, dan analisis data. Sebenarnya ArcCatalog ini, kalau ArcMap itu adalah
layar kerja kita kalau Arch Catalog itu yang mengelola data gitu ya. Ini sama halnya, fungsinya hampir mirip sebagai file explorer. Jadi folder ada di sana, manggil data ada di sana, dan lain sebagainya. Namanya juga katalog ya. Jadi apapun yang kita simpan, apapun yang kita inputkan nanti memakai Arch Catalog ini. Biasanya kalau di software ArcGIS itu tempatnya di samping kanan. Kemudian yang ketiga adalah ArcSkin. Kita akan jarang menggunakan ini sebenarnya. Yang paling banyak digunakan itu ArcMap dan katalog. Tapi sebaiknya kita pelajari juga apa sih fungsinya gitu ya. Kalau ArcSkin itu berfungsi untuk visualisasi 3 dimensi. Jadi si software kecil ini menyajikan tampilan yang perspektif, bernavigasi dan berinteraksi dengan data fitur 3D dan raster. Intinya adalah semisal kita punya peta kontur gitu ya. Kalau peta kontur itu disajikan dengan data raster, kemudian kita olah ArcSkin-nya menjadi visualisasi 3 dimensi, itu akan terlihat ada bukit, ada lembah, kemudian ada yang sebagai pengaliran air. Biasanya sih kita mendefinisikan daerah aliran sungai, itu biasanya pakai yang visualisasi 3D. Jadi kalau disampaikan di materi ini, software ini digunakan untuk cakupan lokal atau tidak terlalu luas. Jadi misalnya sebuah kota kecil, kawasan hutan, bendungan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi visualisasi 3D-nya itu tidak secara luas. Ya, karena sama sebenarnya dengan SketchUp atau AutoCAD 3D gitu ya, terkait dengan konversi 2 dimensi ke 3 dimensi. Itu juga ada prosesnya gitu ya. Jadi kalau terlalu luas nanti terlalu besar juga programnya untuk memproses data itu. Kemudian yang keempat adalah ArcGlobe. Jadi ArcGlobe ini sama-sama merupakan bagian dari ArcGIS Desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang besar. Jika ArcSkin menampilkan data spasial secara lokal, maka ArcGlobe menampilkan data spasial yang perspektif global. Hal ini serupa dengan Google Earth dari Google dan Worldwide dari NASA. Jadi sebenarnya ArcGlobe ini adalah Google Earth-nya si ArcGIS gitu ya. Yang paling gampang mendefinisikannya adalah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah ArcReader. Jadi bukan hanya PDF aja yang punya PDF reader gitu ya. Tapi ArcGIS juga punya ArcReader namanya. Digunakan jika pengguna ingin membagi project ArcMap dengan pihak lain. Jadi pihak penerima proyek tidak perlu install ArcMap untuk dapat membuka dan melakukan eksplorasi proyek tersebut. Jadi cukup dengan menggunakan ArcReader yang gratis, pengguna dapat melihat proyek ArcMap yang telah dibuat. Oke, jadi sama ya untuk fungsinya dengan software-software lain. Utamanya yang biasa kita gunakan itu adalah PDF reader yang bisanya hanya read saja, membaca saja gitu, edit kita nggak bisa pasti. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah ada di materi yang sudah saya share sebelumnya terkait dengan tampilan user interface ArcMap. Jadi sebenarnya berulang-ulang di materi saya sampaikan gitu, kalau bisa di tahap ini gitu ya, kalian semua, adik-adik semua sudah punya software ArcGIS-nya. Agar apa?
agar yang ibu sampaikan, agar yang saya sampaikan itu juga bisa dipraktekkan sendiri oleh kalian di rumah gitu. Jadi, oh benar loh tampilan user interface-nya untuk ArchMap kayak gini. Kemudian kalian bisa tahu juga, misalnya ada temennya yang download atau install yang 10.5, ada yang 10.8. Apa sih bedanya gitu. Jadi kalian bisa membandingkan seperti itu. Ini akan mempermudah kalian pada saat kalian ujian akhir semester gitu ya. Jadi bisa tahu misalnya teman yang di sebelahnya pakai 10.5, yang sebelahnya 10.8. Oh ternyata menunya nggak di situ, itu beda tipe. Biasanya penempatan menunya berbeda. Biasanya di toolbar saja sih. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, sebenarnya pada minggu lalu sudah disampaikan, tapi kita ulang lagi sebagai reminder. Dan jangan lupa dibuka ArcGIS-nya, oke? Jadi video materi ini benar-benar Ibu sempatkan untuk record, untuk kalian bisa dengar atau saksikan berulang-ulang, gitu ya, agar tidak ketinggalan untuk materi-materi yang akan disampaikan. Nah, di slide berikutnya itu sebenarnya sudah ada keterangan terkait dengan apa sih yang di nomor 1 itu, kemudian 2 sampai dengan 7. Jadi yang pertama itu adalah menu. Menu ini merupakan sekumpulan perintah berbasis teks kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi sama dengan Microsoft Office, kemudian AutoCAD, dan software-software lainnya. Ya, di Photoshop juga ada. Jadi ini adalah menu. Jadi ada file, edit, view, dan lain sebagainya. Di dalam masing-masing menu ini juga punya perintah masing-masing, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah toolbar. Jadi sebenarnya nama-namanya sama gitu dengan Microsoft Office. Jadi toolbar ini merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas tertentu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Oke. Ini coba dilihat terkait dengan toolbar. Sebenarnya ini untuk praktis saja gitu, kita tidak perlu mencari di menu di atas file, masih cari apa yang harus dilihat, save misalnya, save, kemudian open folder, open new, itu biasanya ada di file. Nah, kalau pakai toolbar itu kita tinggal klik saja sebenarnya untuk mempermudah. Nah, di sini disampaikan bahwa nanti kalau mau aktif atau menonaktifkan tools itu cukup klik kanan, klik kanan di bagian yang kosong di sini. Nah, pada saat kalian klik kanan itu akan ada beberapa menu yang dicontreng atau tidak. Kalau yang dicontreng itu berarti diaktifkan. Kalau yang tidak ya udah berarti sebaliknya. Seperti itu ya. Ingat, dipraktekkan. Kalau hanya didengar saja, kemudian dicatat, didengar itu saja, kalian tidak akan tahu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi pelajaran ini harus banyak praktiknya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah table of content. Jadi yang ketiga itu menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project ArchMap yang sedang dikerjakan. Jadi yang nomor 3 ini seperti daftar isi. Biasanya kan kita kalau buat dokumen di Word, itu pasti ada daftar isinya. Ada di bagian kiri. Bab 1, kemudian di bab 1 ada subbab 1.1 dan lain sebagainya. Itu sama halnya dengan yang nomor 3 ini, yang disebut table of content. Jadi nanti akan kelihatan apa saja input yang kalian gunakan sebagai data. Misalnya nanti di input data administrasi, kemudian data hujan, kemudian data kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Misal, jadi nanti kelihatan, oh ini ada konten-konten ini, mana nih yang saya aktifkan, kalau dicentang itu aktif, kalau tidak ya sebaliknya berarti. Kemudian yang keempat, lembar kerja kita. Apa namanya? Namanya adalah map canvas.
Jadi map canvas ini menampilkan layar atau peta pada proyek yang sedang dikerjakan pada ArchMap. Oke. Kemudian yang kelima adalah katalog. Nah, ini dia. Memiliki fungsi mirip Arch Catalog namun dengan kapabilitas lebih terbatas. Jadi, karena didefinisikan mirip dengan Arch Catalog, berarti sama. Untuk fungsinya juga sama, terkait dengan filing. Data diambil, data disimpan, atau new data, dan lain sebagainya itu di sini. Oke. Kemudian yang nomor 6 ini namanya adalah toggle. Jadi toggle ini mengganti dari data view ke layout view. Ya, kalau di Microsoft Office itu kan ada yang namanya print preview. Oke, kalau di AutoCAD namanya juga layout. Jadi sebenarnya sama-sama untuk fungsinya gitu ya. Data view itu ketika kita kerja di situ, kemudian layout view itu adalah gambaran pada saat kita akan melakukan output ya. Jadi misalnya nanti outputnya PDF A3. Jadi dilihat layout view-nya, A3-nya sudah penuh apa belum, atau hanya ada di pojokan kecil gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh adalah koordinat bar. Ini nanti ada 115,8 dan lain sebagainya. Ini menampilkan koordinat kursor yang ditunjuk pada map canvas. Jadi kalau misalnya kalian titik di sini, ya udah berarti koordinatnya ada di situ. Dan tertulis koordinat yang ada di bagian titik yang kalian tandai. Kemudian, nah ini benar-benar perlu dipraktikkan gitu ya. Input data. Oke. Input data itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan pengolahan data di ArchMap yaitu menambahkan data ke dalam proyek tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di perkuliahan atau di materi sebelumnya bahwa sistem informasi geografis itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah input data, yang kedua adalah proses data atau analisis, yang ketiga adalah output data. Oke, atau output hasil analisisnya. Yang pertama adalah kita lakukan input data. Itu bisa pakai Arch Catalog yang ada di sebelah kanan. Kita lihat filenya ada di mana. Kemudian pilih folder tempat kita menyimpan file, lalu OK. Ini sebenarnya sama aja ya, di mana-mana seperti itu. Selain dengan Arch Catalog, sebenarnya kita bisa drag and drop. Udah tahu ya, drag and drop ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita taruh di ArcGIS gitu ya. Kemudian ini juga terkait dengan bagaimana cara memasukkan file. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain dengan connection Arch Catalog, bisa juga dengan cara drag. Jadi lihat apa yang kalian akan inputkan, jadi klik kiri secara lebih lama, tekan secara lebih lama gitu, baru nanti masukkan ke dalam project ArcGIS-nya. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian pengecekan atribut data. Jadi kalau semisal ini sudah tampil pada bagian table of content, kalau sudah terblok biru itu langsung saja diklik kanan. Kemudian open atribut tabel. Apa Bu fungsinya open atribut tabel? Agar kita tahu data apa saja yang ada di gambar itu. Ya, itu bedanya. Kalau di AutoCAD, kemudian Photoshop, gambar itu tidak menampilkan informasi detail. Jadi, misalnya ada gambar rumah, kemudian sudah bidang 2 dimensi gitu,
dikasih tulisan, oh ini ruang tamu, kemudian kamar mandi, kamar tidur, dan lain sebagainya. Datanya ada di gambar, tapi untuk ArcGIS datanya itu tersembunyi, akan bisa ditampilkan kalau memang kita yang mau menampilkan, gitu ya. Jadi pada satu gambar itu memuat banyak informasi. Misalnya yang dicontoh ini, open atribut tabel. Jadi ada shape-nya terkait dengan poligon. Nanti kalau ini dalam bentuk line, nanti ini tulisannya akan berubah jadi line. Kemudian name object. Nama objek ini adalah nama daerah-daerah yang ada di data ini. Oke, ini kan nggak ada ya polosan gitu ya. Sepertinya ini tidak punya identitas apa-apa gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu punya identitas, yaitu nama daerah-daerahnya. Jadi itu yang membedakan sistem informasi geografis dengan yang gambar biasanya. Oke. Kemudian ini terkait dengan shapefile, bahwa shapefile itu ada atribut datanya. Kemudian tools yang ada di atribut tabel, gitu ya. Itu ada beberapa. Ada tabel option, select by attribute, switch selection, clear selection, zoom to selected, select all. Oke. Jadi ada beberapa di sini, biasanya masuk di toolbar sini. Kalau mau diaktifkan, itu kalian cukup klik kanan di sini. Oke. Jadi harus dipraktekkan ya adik-adik ya. Kalau tidak dipraktekkan ya nggak bisa gitu. Kemudian ini untuk fungsi-fungsinya. Kemudian editing data atribut gitu ya. Jadi bedanya kalau di AutoCAD kita mau edit tinggal edit aja. Tapi kalau di ArcGIS pada saat kita editing itu harus kita aktifkan untuk menu editornya. Jadi nggak bisa tuh misalnya kita edit langsung itu tidak akan berfungsi menu-menu editnya. Jadi harus diaktifkan dulu. Jadi bisa melalui toolbar, toolbarnya nanti ada di sini. Ada di sini nanti. Kalau diaktifkan gitu ya. Kemudian bisa juga dengan menu. Jadi pada editor toolbar, klik editor, klik start editing. Ya. Baru nanti buka tabel atribut, kemudian open atribut tabel, kemudian tabel option dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat beberapa hal yang bisa diedit selain gambar yang bisa diedit, atribut tabel itu juga bisa diedit. Nah, caranya juga sama. Jadi misalnya ini udah ada keterangan, kemudian saya dan kalian misalnya, oh daerah Cilincing nih harusnya Jawa Barat misalnya, gitu ya. Terus kalian ketikkan secara langsung tanpa mengaktifkan menu editor, itu tidak akan berubah. Jadi harus menu editornya diaktifkan, baru nanti ubah datanya. Baik di atribut data, baik juga di penggambaran. Jadi seperti itu. Nah, setelah di editor, jangan lupa untuk save data. Oke. Saat save data, baru nanti di next pengeditan yang lain. Jangan lupa ya, harus di save gitu. Kemudian ini adalah tahapan editor tadi. Selain editing, kemudian setelah di edit, stop editing, kemudian simpan perubahan. Ini sama, ini terkait dengan mengelola layer. Oke, membuat grup layer, kemudian mengkombinasikan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah ada panduannya di sini, gitu ya. Jadi
pakai tombol kontrol, kemudian klik keduanya, klik kanan, nanti digrupkan seperti itu. Sebenarnya sederhana. Ini mengubah susunan layer, mematikan layer, itu sama seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa dicentang, kemudian yang diaktifkan lagi, centang yang ini, nanti yang pink ini akan ada di layar kalian. Kemudian mengubah nama layer, pakai F2, kemudian diklik 2 kali sebenarnya bisa, tapi ada jedanya. Klik sekali, kemudian 1 detik lagi baru klik, bisa di rename langsung gitu ya. Atau klik kanan, bisa langsung rename, dan lain sebagainya. Ini navigasi peta, ada zoom in, zoom out, sebenarnya sama, di mana-mana akan ada ini. Kemudian ada pen, ada full extend. Kalau pen ini adalah menggeser ke kanan ke kiri, atas ke bawah. Ini adalah fungsi-fungsinya. Nanti dibaca saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi setiap mahasiswa, selain kalian harus punya software ArcGIS gitu ya, yang kedua adalah kalian harus punya akun di Tanah Air Indonesia. Nah, akun Tanah Air Indonesia ini digunakan untuk kita bisa mendownload data SHP, data raster, kemudian data digital elevation modeling nanti yang akan kita perlukan selama perkuliahan ini. Jadi akan lebih baik kalau setiap mahasiswa punya satu akun. Jadi jangan sampai diwakilkan gitu, satu angkatan satu akun saja gitu. Kalau bisa satu mahasiswa adalah satu akun. Oke. Cara-caranya sudah ada di sini. Sebenarnya kalau kalian akses di Tanah Air Indonesia sebenarnya akan lebih detail, akan diarahkan registernya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kalian akan dapat email. Ini untuk mengaktifkan. Dan pada saat kalian sudah punya akun gitu, kalian baru bisa mendownload. Kalau kalian masih belum punya akun, kalian tidak bisa mendownload. Oke. Ini adalah cara-caranya untuk mendownload data spasial. Nanti dibuat dulu akunnya gitu ya. Baru bisa praktik mendownload data spasial di sini. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terkait praktik ArcGIS-nya bisa kita diskusikan di grup WA. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Selamat sore.